Dia tidak boleh mengandalkan powernya. Dia tidak boleh mengandalkan apapun dan siapapun. Dia harus mengandalkanku. Ketika saya di dalam pergumulan kamar doa, saya mengingat sebuah cerita seorang tokoh iman di perjanjian lama yang hebat, saudaraku. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, namanya adalah Elia. Elia orang hebat. Elia itu arti namanya adalah Yahweh adalah Allahku. Itu arti kata Elia. Elia berarti artinya Yahweh adalah Allahku. Elia mengalami beberapa dekade momen hidup ya saudara. Tetapi di dalam pelayanannya, dia mengalami beberapa pencapaian yang spektakuler. Yang paling menggelegar di zaman itu adalah ketika dia bertarung dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Ini gongnya Elia. 450 Nabi Baal dihajar oleh Elia sendirian. Tapi tidak berhenti di situ, saudaraku. Ini momen di mana penggarapan Tuhan atas Elia terjadi setelah itu. Raja yang tidak takut akan Allah itu mengancam nyawa Elia. Isabel, istrinya terutama. Mereka kejar Elia. Elia sangat ketakutan hari itu, saudaraku. Sampai-sampai dia depresi. Dia putus asa. Elia putus asa, saudaraku. Dia sampai berkata begini, lebih baik aku mati. Karena saking takutnya dia. Bapak Ibu, saya ajak cerita begini, Anda harus masuk di dalam momen seakan-akan Anda itu Elia di zaman itu. Di situ tersirat bahwa Allah tidak menghabisi sama sekali musuh-musuh Elia. Allah membuat mujizat, yes. Allah membawa mezbah itu habis dibakar oleh Elohim Yahweh. Turun dari langit, iya betul. Tetapi kenapa Allah tidak menuntaskan semuanya sampai Elia berkemenangan total? Orang Kristen kan sukanya begitu kan Bapak Ibu. Kalau bisa kita berkemenangan total. Mengapa Allah punya skenario hidup untuk Elia seperti ini, saudaraku? Inilah misteri Tuhan. Kenapa saya ambil Elia? Saya mencoba di dalam pergumulan saya melayani Tuhan. Itu sama. Kenapa tidak kau buat mudah Tuhan? Sama dengan hidup kalian. Kenapa Anda mengiring Tuhan tidak dibuat mudah? Kenapa begitu sulit mengiring Tuhan? Kau mengiring Tuhan begitu terjalnya batu yang harus kau lalui. Sampai-sampai kau bisa berkata, ingin mati aku rasanya. Mengiring Tuhan, pasti kita memasuki yang namanya misteri ilahi. Kalau bangsa Israel bertanya, kenapa Tuhan kau putar-putarkan kami 40 tahun? Itu misteri ilahi. Karena Allah tahu yang terbaik untuk dirimu, untuk bangsa itu. Adalah 40 tahun pengiringanmu dulu, baru masuk. Tuhan tidak buat dia 1 tahun langsung masuk. Tuhan tidak buat dia 1 bulan masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan buat mereka bangsa ini, yang tegar tengkuk ini, 40 tahun. Di dalam diam duduk tenang saya di hadirat Allah. Dari cerita Elia ini. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa kau buat Elia begitu? Di hati saya diletakkan satu hal, saudaraku. Pribadi yang mau mengiringku. Pribadi yang akan menjadi bejana indah di hadapanku. Adalah pribadi yang tidak punya lagi kesombongan di dalam dirinya. Dia tidak boleh mengandalkan kekuatannya.
Dia tidak boleh mengandalkan matematikanya. Dia tidak boleh mengandalkan powernya. Dia tidak boleh mengandalkan apapun dan siapapun. Dia harus mengandalkanku. Kalau kau tidak mengandalkanku, kau tidak akan bisa beriringan denganku.